Selamat pagi untuk kita semua. Jadi kita akan lanjut untuk video bagian yang keempat terkait dengan operasi dasar aritmatika. Kita lanjut saja, kita ke materinya. Ya, ini aritmatika dan matematika ya. Jadi langkah pertama kita buka proyek kita. Oke, ini proyek kita. Kita akan buat folder baru atau direktori baru, namanya aritmatika ya. Oke ya, setelah itu kita ganti namanya. Oke, kemudian ini penjelasan dari materinya. Jadi ada operator matematika dasar ya, aritmatika dasar, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat, terus sisa bagi dan juga pangkat ya. Kemudian yang kedua ada modul untuk matematikanya. Jadi kita menggunakan fungsi mat atau modul mat untuk akar kuadrat, konstanta sampai ke pemangkatan. Jadi ini contohnya akan kita praktek. Kita buat dulu file barunya, misalnya contoh 1. Kita perbesar. Oke, kita buat inisialisasi variabelnya, misalnya A sama dengan 7, B sama dengan 6. Oke, kita tambah komentar ya. Oke, komentarnya contoh 1. Kita mulai dengan operasi penjumlahan. Print penjumlahan, kita tambahkan string penjumlahan titik 2, misalnya A tambah B sama dengan, misalnya koma A ditambah B. Kita langsung saja ya di dalam fungsi print ini. Coba kita save dulu, kemudian kita run. Ya, ini hasilnya 7 ditambah dengan 6 hasilnya 13 ya. Oke, sudah ya. Kemudian kita coba untuk pengurangannya. Ya, 7 kurang 6 sama dengan 1. Jadi sederhana saja untuk operasi aritmatika dalam Python. Jadi kita inisialisasi variabel, kemudian kita cetak hasilnya. Jadi misalkan A kali B, 7 kali 6 misalnya 42 ya. Seperti itu ya. Begitu juga untuk fungsi yang lain, untuk pembagian ya, dan seterusnya. Jadi kita copy saja, fungsinya kita ganti, misalnya penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat, ya pembagiannya, kemudian pembagian bilangan bulat ya. Oke, kita tambah lagi untuk copy saja, pasti ya, misalnya ini sisa bagi ya, kemudian pangkat. Oke, kita rubah ya, A tambah B, A kurang B, A kali B pada Oke, A bagi B, A mod B, div ya, A mod ya, mod B, kemudian A pangkat B ya, seperti ini ya. Oke, kita rubah operatornya. Ini A bagi B, A div B, sedangkan ini A persen B, ini A mod B ya. Oke, dan juga A pangkat 2, ini tanda apa ya, capinya ada pangkat ya, ya pangkat 2 ya, A pangkat ya, pangkat 2 ya. Oke, atau A pangkat B bebas ya.
Misalnya angka saya di sini A saya rubah 3, B-nya 2 ya. Kita coba jalankan. Ya, ini hasilnya sudah muncul. Ya, ada 5, 1, pengurangannya 1, perkaliannya ya 6, terus pembagiannya, terus pembandingan div-nya, mod-nya, dan juga pangkatnya. 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya. Jadi sederhana saja fungsinya. Silahkan diuji coba, diganti angkanya, kemudian dijalankan, terus perhatikan hasilnya ya. Jadi untuk fungsi aritmatika, perhitungan matematisnya kita sudah selesai buat. Silahkan diganti angka-angkanya, diuji coba dan dipahami. Oke, kita coba inisialisasi variabel hasilnya. Jadi kita tambahkan variabel tambah, kita simpan nilai A tambah B di variabel tambah, terus A kurang B di variabel kurang, A kali B di variabel kali, A bagi B di variabel bagi ya. Kemudian untuk div-nya A div B simpan di variabel div, kemudian mod-nya A mod B atau A persen B disimpan di variabel mod, dan juga pangkat A pangkat B atau A pangkat 2 bebas ya. Di sini kita ada 2 variabel, jadi kita coba bilangan pertama di pangkat dan bilangan kedua ya. Kemudian hasilnya kita ubah saja menjadi variabel ya, dicetaknya itu, karena sudah disimpan di variabel-variabel tersebut. Dan seterusnya ya, dari tambah, kurang, kali, bagi, kemudian div, div, mod, dan juga pangkat. Oke, kita coba running. Masih ada error di sini ya. Kita lihat errornya, ya pangkat ya, kurang kaya. Oke, ya sudah berhasil ya. Jadi sama seperti hasil tadi, tapi kita simpan di satu variabel. Bisa kita ratakan dalam satu baris, tapi dipisahkan dengan tanda titik koma ya, supaya lebih sederhana barisnya. Oke. Kita lihat masih ada error. Ya. Oh ya, belum ada tanda ini ya. Jadi pada saat error ini silakan diperhatikan barisnya di bagian mana, kemudian kita lihat kembali di program, kemudian diperbaiki. Oke, selanjutnya kita coba integrasi fungsi input. Jadi tidak perlu langsung hitung ya, jadi perlu inputan dari pengguna. Jadi nanti hasilnya kita masukkan sendiri nilainya, sehingga ketika kita enter hasilnya sesuai dengan apa yang kita input. Oke, misalkan masukkan nilai A, nilai B ya. Oke, kita coba hapus. Kita gunakan fungsi f ya, f stringnya kita perbaiki. A kurang B ya, A tambah B titik, untuk kurangnya A kurang B, untuk kalinya sama dengan A kali B. Jadi bisa gunakan fungsi ini ya untuk printnya. Baginya misalnya A bagi B, kemudian lanjut untuk div-nya sama dengan A div B. Jadi pastikan operatornya atau variabelnya selalu berada di tanda kurung kurawal ya.
AK mode B, gunakan tanda persen untuk mode-nya. Kemudian yang terakhir pangkat sama dengan buka kurung kurawal A pangkat B. Oke, saya rasa sudah. Kemudian coba kita lihat hasilnya, save dulu, kita running. Ya, di sini dimintakan untuk masukkan nilai. Silakan kita isi contoh di sini. 4, B-nya 3. Ya, ups. Ada kesalahan, silakan kita lihat ada STR ya. Iya. Jadi kita belum konversi tipe datanya karena tipe data awalnya string ya. Jadi ini penting sekali ya. Pasti akan terjadi error karena komputer membaca inputan kita string. Maka penting kita konversi dulu tipe datanya. Jadi sini saya konversi tipe data menjadi float ya, untuk mengantisipasi bilangan desimal ya. Karena ada bilangan di belakang koma nanti ya. Oke. Ya, ini hasilnya tambah, kurang, kali, bagi dan seterusnya. Jadi kenapa ada koma di belakang? Karena kita gunakan fungsi tipe data float ya. Karena dia desimal ya. Ya, kita bisa gunakan integer di sini. int coba kita tambahkan. Ya. Hasilnya seperti ini ya. Bisa juga kita pakai tipe float atau int. Bebas ya. Jadi silakan diuji coba tipe datanya. Intinya pastikan pada saat kita lakukan input itu harus konversi dulu tipe datanya. Ya, seperti ini ya. Oke, ini penjelasan kodenya. Silakan diuji coba, dimasukkan nilai-nilainya. Oke, ini hasilnya ya. Jadi sangat-sangat sederhana menggunakan Python ya. Oke, kita lanjut di soal contoh yang kedua. Kita akan uji coba contoh yang kedua. Kita buat seperti biasa, buat file baru ya, contoh 2. Kita tambahkan komentar untuk menggunakan modul matematika ya. Jadi pastikan awalnya kita import dulu, karena Python ini ketika kita install awal dia menyediakan beberapa modul fungsi. Salah satunya adalah fungsi matematika ya. Jadi kita import dulu matematika fungsinya ya, fungsi mat ya. Misalnya saya mau cari akar dari 16 ya. Jadi contohnya print mat.sqrt16. Kemudian P ini pangkat. P ini nilai ini ya. Nilai konstanta ya, P ya. Coba kita running ya, muncul hasilnya ya. Jadi akar 16 ini, terus jika dibulatkan ke bawah menggunakan fungsi floor, ini akar kuadrat, konstanta dan juga floor ya, dibulatkan ke bawah jadi 3 ya. Oke. Jadi silakan diuji coba ya. Saya tambahkan komentar sini, ini bulatkan ke bawah menggunakan fungsi floor ya, mat.floor. Kemudian angkanya misalnya 3,7, maka dia bulatkan ke bawah 7 ya, ya ini pembulatan ke bawah ya. Ini penjelasan kodenya ya. Oke, kita tambahkan bulatan ke atas ya. Coba kita save. Jadi ini bilangan pangkat ya, sorry. Kita akan tambahkan bilangan pangkat. Jadi misalkan menggunakan fungsi POW ya. Jadi contoh sebelumnya itu kita masih menggunakan fungsi, tidak menggunakan fungsi ya, masih manual. Untuk contoh ini kita gunakan fungsi yang tersedia di Python, fungsi mat, sehingga lebih efisien ya, lebih cepat ya. Oke. Ya, sudah muncul hasilnya. Jadi misalnya 5 pangkat 2 adalah
25 ya, 5 kali 5 ya. Ya, saya rasa sudah fungsi matnya, silahkan diuji coba. Kita lanjut untuk file barunya. Contoh yang pertama, contoh yang ketiga untuk menghitung luas lingkaran menggunakan fungsi mat ya. Ini lebih sederhana. Luas lingkaran sebenarnya radiusnya kita inisiasi dulu. Areanya sama dengan atau luasnya sama dengan mat dot pi atau konstantanya 3,14 dikali radius pangkat 2 ya. Jadi ini rumus untuk menghitung luas lingkaran. Jadi kita tambahkan hasilnya, cetak ngeprint luas lingkaran jari-jari. Jadi inti mencari luas lingkarannya untuk jari-jarinya radius berapa sama dengan area ya, karena kita simpan operasinya di variabel area atau luas ya. Ini luas lingkaran berjari-jari 5 adalah 7, sekian ya. Oke, kita tambahkan juga fungsi input sehingga kita masukkan sendiri ya. Masukkan radiusnya, misalnya radius saya 7, radius str ya. Kita belum tambahkan fungsi konversi ke integer ya. Ini penting sekali ya, supaya dia membaca angka ya dari nilai yang kita masukkan. Iya, sudah muncul ya. Jadi silakan diuji coba untuk bangun ruang yang lain ya, menggunakan fungsi mat. Saya rasa sudah, ini penjelasan kodenya. Rumusnya sama dengan pi dikali r pangkat 2 atau 3,14 dikali jari-jari pangkat 2 ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikut, contoh yang keempat. Ya, kita buat komentarnya dulu untuk bulatkan nilai ya. Nah, ini seperti tadi. Kita import dulu fungsi matematikanya. Kita inisialisasi variabel number, misalnya numbernya 4,8. Pertama kita gunakan fungsi floor untuk pembulatan ke bawah. mat.number ya, kita copy saja. Yang berikut fungsi cell, ini untuk pembulatan ke atas, dan round dari cell ini untuk pembulatan ke atas ya. Dan juga round ini untuk pembulatannya. Oke. Jadi pembuatan biasa atau otomatis ya. Ini pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas, dan pembulatan standar. Misalnya di atas 0,5 dia ke atas, di bawah dari 0,5 dia ke bawah. Jadi di atas sama dengan ya. Oke, hasilnya sudah ya. Jadi pembulatan ke bawahnya, pembulatan ke atasnya, dan juga pembulatan standar ya. Ya, ini hasilnya. Oke, saya rasa sudah. Sekarang kita tambahkan fungsi input, kita konversi dulu ke float. Kemudian kita running, kita masukkan sendiri, misalnya di sini 9, gunakan titik ya, 9,4 ya. Ini pembulatan ke bawah, pembulatan ke atasnya. Ya, tetap ya. Ya, saya rasa sudah untuk fungsinya. Terakhir kita buat lagi contoh yang kelima. Ya, untuk kelima ini kita tambahkan komentarnya untuk menghitung jarak ya, menggunakan teorema ya. Jadi kita import dulu fungsi matematikanya. A sama dengan 5, B sama dengan 3. Kita inisialisasi variabel dulu.
teorema Pitagoras ya, menghitung jaraknya ya. Jadi tiga, 4, oke. Kemudian kita tambahkan C sama dengan, kita simpan di variabel C untuk hasilnya, mat sekiar T akar dari A di pangkat 2 ditambah B di pangkat 2, kemudian diakarkan, hasilnya untuk jarak teorema Pitagoras ya. Oke, kita tambahkan stringnya, F string, panjang sisi miring segitiga siku-siku ya. Jadi ini untuk menghitung panjang sisi miring dari segitiga siku-siku, rumusnya akar kuadrat dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kita coba running ya, hasilnya 5 ya. Ya sama seperti contoh ya, yaitu ada penjelasan kodenya, silakan dibaca. Coba kita tambahkan fungsi input, kemudian input, masukkan nilai A, masukkan nilai B, tambahkan fungsi convertnya ke integer, input ya, oke. Save, kemudian kita coba jalan, kita masukkan nilainya misalnya 43 ya, hasilnya sama dengan 5 ya, 67, hasilnya 9, ya, sesuai dengan rumus ini ya. Oke, saya rasa sudah untuk contoh ini. Kita akan lanjut untuk video berikutnya. Sekian dan terima kasih.